Kabar mengejutkan datang dari Provinsi Banten, khususnya dari Partai Golkar yang tadi pagi secara mendadak berganti pilihan untuk calon kepala daerah Banten. Dari sebelumnya Andra Soni ini akhirnya mengusung anak kandung sendiri, yaitu Airin dan juga Ade di Pilgub Banten. Sudah bersama saya politisi Partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat sore. Terima Ya, kasih Bang selamat sore. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, langsung aja saya mau nanya, ada apa sebetulnya di balik pergantian pilihan Partai Golkar untuk wilayah Banten? Saya kira tidak ada apa-apa. Ini pilihan rasional, ya, pilihan sadar yang realistis yang diambil oleh DPP Partai Golkar saat ini, ya, oleh Pak Bahlil sebagai ketua umum, ya. Jadi apa namanya? Saya kira memang ada arus, ya, arus yang luar biasa besar, aspirasi dari masyarakat, keluarga besar Partai Golkar dan masyarakat di Banten, ya, yang memang menginginkan saudara Airin ini untuk dicalonkan sebagai calon gubernur, ya. Bahwa masyarakat Banten itu kan memang selama ini cukup dekat, ya, dengan Golkar gitu. Dan Golkar di Banten itu adalah, ya, kadang-kadang sering orang mengidentikan bahwa Banten itu adalah wilayahnya Golkar. Nah, jadi hubungan tokoh-tokoh Golkar di sana itu sudah melekat dengan tokoh-tokoh masyarakat di Banten. Nah, mereka itu menginginkan sebetulnya sejak awal bahwa Airin ini mereka akan usung menjadi calon gubernur, dan mereka menginginkan bahwa Airin sebagai sebagai gubernur di Banten di periode 2004-2009 ini. Nah, jadi ketika kemarin misalnya Golkar eh, bukan memberikan dukungan kepada Ibu Airin, maka ada reaksi, ya. Jadi saya tahu persis, saya mendapatkan surat, mendapatkan telepon itu, ya, dari masyarakat sana yang mempertanyakan kenapa mereka Golkar tidak dukung Airin. Ya. Nah, saya kira ini juga sampai kepada Pak Bahlil sebagai ketua umum, dan kemudian akhirnya diputuskan oleh teman-teman DPT. Jadi sekali lagi saya memberikan ucapan terima kasih kepada Pak Bahlil sebagai ketua umum Partai Golkar sekarang, yang memang pada akhirnya mengambil sikap yang seharusnya, mengambil keputusan yang seharusnya dilakukan oleh Partai Golkar terhadap pencalonan di Banten, yaitu mendukung saudara Airin. Artinya memang adanya desakan dari akar rumput ya Bang, di balik perubahan pilihan dari Golkar. Iya, jadi eh, apa namanya, ya? Tadi seperti yang saya katakan, masyarakat sana yang diwakili oleh tokoh-tokoh, ya, ulama, para jawara dan segala macam itu beberapa kali menyampaikan. Sama juga dengan pada saat kemarin saya di periode sebelumnya di zaman Pak Erlangga, ya. Saya pun juga mendapatkan aspirasi seperti itu gitu. Nah, tetapi saya kira memang apa yang diputuskan oleh DPP sekarang ini pasti sudah juga dikomunikasikan dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Hmm. Sudah dikomunikasikan dengan para ketua umum di partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena Hmm. bagaimanapun, ya, Golkar ini adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju, dan saya kira ini kan ya, demokrasi di Banten ini menjadi indah, ya, terutama buat Koalisi Indonesia Maju, karena akan terjadi all team final kan. Jadi artinya Ibu Airin dan Pak Andarsoni ini kan adalah eh, kader-kader partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Jadi menurut saya akan baik-baik saja, ya, kalau kemudian kita ingin membangun kebersamaan sinergi 5 tahun ke depan dalam pemerintahan bersama Pak Prabowo dan Pak Gibran yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Siapapun nanti akan menjadi pemenang di Banten ini, itu adalah bagian dari perjalanan pemerintahan baru yang akan datang. Hmm. Tadi menarik ketika Bang Doli mengatakan bahwa ini merupakan pilihan yang rasional dan juga realistis untuk Partai Golkar. Apalagi tadi dikatakan juga Banten sangat dekat dengan Partai Golkar. Lalu kalau misalkan ini realistis Bang, kenapa nggak dari awal mendukung pasangan Airin? Sebenarnya kalau dari konteks institusi Partai Golkar, kita ini sudah memberikan dukungan, ya. Ada satu surat di satu tingkat surat di bawah B1 KWK yang diserahkan tadi pagi itu. Namanya surat Hmm. keputusan. Per 5 Agustus sebetulnya Golkar sudah memutuskan memberikan dukungan kepada pasangan Airin dan Pak Ade gitu. Nah, tapi sekali lagi saya kira kan politik ini dinamis, ya. Politik ini dinamis.
banyak hal-hal, hanya banyak variabel yang tentu harus menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan, ya. Termasuk saya katakan tadi, kan selalu kalau Golkar dalam menghadapi pilkada ini itu memegang ada dua prinsip dan itu yang menjadi koridor perjalanan pengambilan keputusan dalam partai Golkar. Prinsip yang Hmm. pertama adalah bagaimana siapa saja yang kita calonkan, apalagi itu kader kita ya, kader asli, kader murni kita, tentu harus kader atau calon yang punya potensi untuk menang. Judulnya harus menang, tidak ada kompetisi yang kita akan jalani kalau tidak punya potensi menang. Nah, yang kedua tadi itu yang seperti saya katakan tadi, bahwa Golkar berkomitmen ya untuk tetap menjaga kebersamaan, keutuhan, harmonisasi dalam koalisi Indonesia Maju. Nah, di dalam dua prinsip, di dalam batas-batas inilah, di dalam koridor ini sebetulnya dalam pengambilan keputusan. Nah, tentu Hmm. dalam pengambilan keputusan itu, sekali lagi saya katakan, akan banyak sekali variabel pertimbangan yang apa namanya, yang akan dilihat ya sebelum mengambil keputusan. Tapi menurut saya itu nggak penting lagi, ya, tidak penting lagi. Sekarang faktanya eh, Partai Golkar sudah memberikan dukungan kepada Airin di Banten yang memang punya daya akseptabilitas yang tinggi dan kita bisa lihat itu di survei-survei elektabilitasnya baik kemarin ada gonjang-ganjing belum dukung Golkar atau tidak dukung Golkar segala macam itu makin meroket makin tinggi dan itu yang saya kira juga menjadi salah satu pertimbangan kenapa DP Partai Golkar kembali memutuskan mendukung Airin. Koalisi Indonesia Maju tetap solid, Bang, terkait dengan keputusan dari Partai Golkar dan juga mungkin apa responnya dari Kim terkait dengan keputusan ini? Ya itu tadi saya yakin ya apa keputusan ini pasti sudah dikomunikasikan dengan pimpinan partai politik di Koalisi Indonesia Maju yang lain ya. Hmm. Dan saya yakin bahwa Kim ini solid ya. Karena kita juga sudah saling memahami sebetulnya ya bahwa eh, iya betul bahwa kita harus menjaga ya keharmonisan, sinergitas, kekompakan, kebersamaan terus dengan Koalisi Indonesia Maju. Tetapi di dalam kompetisi yang begitu banyak sekarang di 508 kabupaten kota dan 37 provinsi ya, kita juga memahami bahwa ada daerah-daerah yang mungkin memang kita bisa bersama, ada di daerah-daerah yang lain yang memang kita tidak bisa bersama. Ya, karena ya tidak bisa juga memang konstelasi politik ya atau konfigurasi politik di tingkat nasional itu dijiplak bulat-bulat di tingkat daerah. Karena berbeda sekali dinamikanya berbeda, kulturnya yang berbeda, isu-isunya berbeda. Apalagi yang paling konkret itu adalah perolehan kursi pileknya juga berbeda-beda. Ada Hmm. satu partai politik di tingkat nasional cukup tinggi suaranya, tapi di daerah ada di daerah-daerah yang dia minim atau bahkan tidak punya kursi. Atau sebaliknya di nasional tidak punya kursi, tapi di daerah ada partai-partai politik yang suaranya besar. Nah ini kan tentu tidak bisa membuat kita harus mutlak-mutlakan harus sama-sama. Dan yang ketiga perlu diingat bahwa pilkada ini bukan baru pertama kali. Ini pilkada yang sudah sekian kali ya. Sebelum ini tahun 2020, sebelumnya 18, 2017. Dan kita sudah juga bisa menunjukkan kompetisi yang sehat ya. Bahwa tadi itu ada daerah yang kita bisa bersama-sama, ada juga di daerah yang lain kita tidak harus bisa berkompetisi. Nah, yang paling penting kita berkompetisi untuk apa? Kita semua berkompetisi untuk memilih pemimpin yang baik di daerah-daerah itu untuk membawa kebaikan, membawa kemajuan, membawa perubahan yang lebih baik untuk menuju pembangunan yang lebih meningkat gitu. Dan itu komitmen kita semua. Dan apa namanya? Tentu dengan melalui proses menjaga dan merawat demokrasi kita. Oke, Bang Doli, kalau itu kan dari Kim. Bagaimana dengan PDIP? Sejauh mana sudah komunikasi? Pasti kan ini akan koalisi berarti kan, Bang ya? Kenapa? Dengan PDIP ini sudah pasti akan koalisi kan ya? Ya sudah, ya kecuali nggak tahu kalau misalnya kemudian, nah itu saya juga perlu menyampaikan ya, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Mega dan PDI Perjuangan yang sejak kemarin sudah mendahului ya, mendeklarasikan pasangan Airin dan Pak Ade ini ya. Mudah-mudahan dengan juga akhirnya Golkar memberikan dukungan kepada pasangan ini, ya ini menambah keyakinan kita, menambah kepercayaan diri kita antara Golkar dan PDIP
untuk bisa memastikan kemenangan dalam kontestasi di Pilkada Banten gitu. Jadi saya kira ini sinergi yang cukup bagus ya. Tentu kita memberikan apresiasi sekali lagi. Mudah-mudahan koalisi ini bisa kita terus bertahan sampai akhir kemarin besok penutupan tanggal 29 dan kita ikut sama-sama berjuang memenangkan pasangan ini nanti pada tanggal 27 November 2024. Sejauh mana Bang komunikasinya dengan elit-elit PDIP hingga saat ini? Saya kira bagus saja ya. Tadi kan Pak Ade datang ya diantar ke DPP Partai Golkar Hmm. dan kita kan selama ini kalau bicara tentang komunikasi ya kita ini sebetulnya antar partai politik ini komunikasinya cukup cair ya. Hmm. Karena tadi itu di daerah-daerah ini kita nggak bisa menutup diri ya bahwa kita harus komunikasi dengan partai politik A, B, C, J saja, nggak boleh partai politik C yang lain atau nah ini semua pilkada ini membuat kita semakin intensif melakukan komunikasi antar elit partai politik. Jadi kalau pertanyaannya sejauh mana komunikasi Partai Golkar dengan Partai PDI Perjuangan, selama ini baik-baik saja. Dan saya kira salah satu buktinya adalah ketika Ibu Airin berpasangan dengan Pak Ade. Itu menandakan Hmm. hubungan kami selama ini baik-baik saja. Tapi yang menjadi sorotan Bang, kemarin Ibu Megawati secara eksplisit mengatakan bahwa kalau misalkan mau masuk, kalau mau didukung oleh PDIP harus jadi kader. Apakah ini juga ketakutan Golkar kalau misalkan tidak mendukung Airin, ini Airin akan dimerahkan Bang? Saya apa namanya? Kami menghormati ya apa namanya? Tidak ingin ikut masuk ke dalam urusan dapur dan pengelolaan partai politik masing-masing ya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bu Mega kemarin itu dalam forum dalam apa namanya beliau bicara di rumahnya sendiri Hmm. ya dan saya kira itu haknya sebagai ketua umum dan apa namanya kami menghormati apapun yang disampaikan dan kemudian pengelolaan partai politik masing-masing itu adalah kedaulatan partai politik masing-masing yang tidak boleh ada orang luar satupun yang ikut campur di dalamnya. Hmm. Jadi kami apa namanya menganggap pernyataan itu pernyataan internal seorang ketua umum di rumahnya sendiri yang dimana orang yang disebut itu ada dalam rumah itu pada saat itu ya. Jadi Hmm. apa namanya itu apa namanya kebijakan kemudian cara atau gaya mengelola kepemimpinan di dalam partai politik sendiri yang itu full authority-nya masing-masing partai politik dan ketua umumnya masing-masing. Begitupun dengan pidato Bahlil tadi pagi ya, Bang Doli? Oh iya, ya sama juga. Saya kira apa yang juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar juga harus dihormati oleh partai politik lain yang tidak bisa juga kemudian memberikan penilaian atau apalagi ikut campur ya terhadap urusan internal masing-masing partai politik. Oke, Bang Doli, pertanyaan terakhir. Setelah Banten, apakah Golkar masih berpeluang untuk bisa merubah pilihan untuk sejumlah daerah seperti mungkin Jakarta dan juga Jawa Timur? Saya kira tinggal sisa 2 hari lagi ya penutupan pendaftaran. Mungkin tidak akan banyak lagi perubahan ya, karena kan Hmm. untuk mencalonkan pasangan itu kan nggak bisa ujuk-ujuk ya. Kan Ibu Airin ini sebetulnya memang sudah prosesnya cukup lama Hmm. ya. Cuman kemarin memang ada lika-likunya saja ya, yang pada akhirnya kemudian sampai kepada niat dan rencana kita semua di Partai Golkar untuk kemudian mencalonkan Bu Airin. Gitu. Hmm. Bang Ahmad Doli Kurnia, terima kasih banyak sudah berbicara dengan Liputan 6. Kita doakan yang terbaik untuk Sama-sama. Golkar dan juga Airin Ade di Banten. Dan juga kita nantikan bagaimana kiprah mereka dalam pertarungan di Pilkada Banten. Saya Glenn Joshua, salam SCTV.